Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rahimi, saya dari Prodi PAI semester 7A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi proses keputusan inovasi pendidikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses keputusan inovasi pendidikan. Nah, yang pertama ini pengertian proses keputusan inovasi pendidikan. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dialami oleh individu, mulai dari yang pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan penerima atau menolak inovasi, implementasi dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Kemudian, tahap proses keputusan inovasi pendidikan. Ada beberapa tahapan-tahapan keputusan inovasi pendidikan, yaitu 1. Tahapan pengetahuan. Pada tahapan ini, seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana inovasi tersebut. Nah, kalau sudah menyadari, dalam hal ini bukan memahami, melainkan membuka diri untuk mengetahui inovasi, baik itu secara aktif. Nah, yang kedua ini, tahap membujuk. Pada tahap ini, yang lebih banyak diperankan adalah keaktifannya. Dalam hal ini, seseorang juga akan berusaha untuk mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan informasi yang diterimanya. Lalu yang ketiga, tahapan keputusan berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarahkan untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi tersebut. Nah, yang keempat, tahap implementasi. Dari proses keputusan inovasi yang terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi, pada tahap ini berlangsung keaktifan baik mental ataupun perbuatan. Yang terakhir ini tahapan konfirmasi, yaitu seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan orang tersebut dapat menarik kesimpulan kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi yang semula atau sebelumnya. Nah, di sini ada tipe-tipe keputusan inovasi pendidikan dan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, keputusan inovasi opsional. Sebelum saya menjelaskan tentang keputusan inovasi opsional, saya akan menjelaskan tentang keputusan individual dulu ya. Nah, keputusan inovasi individual ini suatu keputusan inovasi ketika seseorang mengambil peran dalam membuat suatu keputusan untuk melakukan inovasi setelah melalui proses pertimbangan yang dilakukan oleh diri sendiri. Baru di sini saya menjelaskan tentang keputusan inovasi opsional. Nah, keputusan inovasi opsional ini muncul karena adanya rangsangan pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu agar dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. Kedua, keputusan inovasi kolektif. Nah, keputusan inovasi kolektif adalah keputusan inovasi yang dilakukan berdasarkan sesuatu kesepakatan kolektif dalam suatu komunitas atau organisasi. Nah, tipe keputusan ini rumit prosesnya dibandingkan dengan tipe keputusan inovasi opsional. Nah, pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih kok bisa rumit keputusan inovasi kolektif? Jadi, karena peran keputusan inovasi kolektif ini lebih sebagai fasilitator, menjadi penting untuk mendapatkan fasilitas proses pembuatan keputusan. Tanpa fasilitator ini, keputusan tidak bisa diambil secara secara tiba-tiba tanpa memikirkan akibatnya yang akan terjadi nantinya. Yang ketiga, keputusan inovasi otoritas. Nah, keputusan inovasi ini merupakan suatu keputusan inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi formal. Dan tipe keputusan inovasi ini sifatnya lebih pada
ada suatu usaha penekanan atau pemaksaan kehendak dari seseorang memiliki kekuasaan kepada bawahan untuk menerima ide-ide baru. Nah, yang terakhir ini adalah keputusan inovasi kontingensi. Nah, keputusan ini memilih penerimaan atau penolakan. Suatu inovasi dapat dilakukan setelah adanya keputusan inovasi yang mendahulinya. Misalnya, di sebuah perguruan tinggi pasti kan ada namanya dosen kan yang untuk mengajari kita. Nah, tidak mungkin dosen itu semena-mena untuk mengambil keputusan. Ya pastinya dia melalui pimpinan dulu, baru bisa mengambil keputusan secara bersama-sama. Atau kita ingin menggunakan fasilitas yang ada di sana kan, seperti komputer. Nah, kita tidak bisa mendahulinya, kita izin dulu kepada pemimpin atau pemimpin itu yang menyuruh kita menggunakan fasilitas tersebut atau peralatan tersebut yang ada di fakultas tersebut. Oke. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya, apa yang bisa kita ambil dari yang sudah saya jelaskan mengenai proses keputusan inovasi pendidikan. Nah, jadi proses keputusan inovasi pendidikan ini merupakan kegiatan yang dilalui individu atau organisasi dalam mengenali, mempertimbangkan, dan akhirnya menentukan sikap terhadap suatu inovasi. Proses ini dimulai dengan kesadaran akan adanya inovasi, diikuti oleh penilaian, keputusan untuk menerima atau menolak, terus mengimplementasi dan konfirmasi terhadap keputusan yang akan diambil. Tadi kan sudah saya jelasin nih kan tentang materi yang saya sampaikan, yaitu tentang proses keputusan inovasi pendidikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian juga tugas mata kuliah inovasi pendidikan yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching.